adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan materi SD maupun SMP. Biasanya, materi tentang bangun ruang prisma ada di pelajaran SD kelas 5, kelas 6, maupun SMP kelas 7. Baik adik-adik, kita pelajari bersama-sama ya. Bangun ruang prisma. Kak Dori akan menjelaskan dua, yaitu yang pertama adalah volume prisma, yang kedua adalah luas permukaan prisma. Jadi, di sini Kak Dori membuat dua gambar. Gambar yang pertama adalah segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku ya adik-adik. Untuk materi yang lebih jelasnya, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, kita buat dulu diketahui. Diketahui, perhatikan alasnya. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. 6 sebagai alas segitiga dan 8 sebagai tinggi segitiga. Berarti bisa kita tulis alas segitiga sama dengan 6 cm, tinggi segitiga sama dengan 8 cm. 10 cm sebagai tinggi prisma, kita buat TP. Tinggi prisma sama dengan 10 cm. Tinggi prisma adalah yang di antara alas sama tutup. Berarti ini kan di antara alas sama tutup merupakan tinggi prisma. Ditanya. Yang pertama kita mencari dulu volume prisma, VP, V prisma. Yang kedua kita mencari LP prisma. Jawab. Yang pertama, volume prisma. Volume prisma, luas alas kali tinggi prisma. Berarti kita buat LA kali tinggi prisma, TP. Luas alas, alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Artinya kita gunakan luas segitiga dikali tinggi prisma. Luas segitiganya adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga dikali TP, tinggi prisma. Paham ya adik-adik? Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita akan lanjut di sebelahnya. Volume prisma sama dengan setengah dikali, kita masukkan angkanya, alas segitiga, alasnya 6 cm dikali tinggi segitiga, tingginya 8 cm dikali tinggi prisma 10 cm. Sama dengan kita gunakan sistem coret. 2 bisa dicoret dengan 6, 2 bisa dicoret dengan 8. Pilih salah satu ya. Di sini Kak Dori mencoret 2 dengan 8. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Kita memperoleh nilainya 6 kali 4 kali 10. 1 per 1 kan 1. 1 kali 6, 6. 6 kali 4, 24. 24 kali 10, 240. Satuannya, sentimeternya ada 3 kali, artinya sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Jadi, kita memperoleh volume prisma sama dengan 240 cm kubik. Lanjut, kita akan menentukan luas permukaan prisma. Sebelum ke luas permukaan prisma,
Apakah keliling alasnya sudah diketahui? Keliling alas adalah alasnya berbentuk segitiga. Maka keliling segitiga JSS. Jumlahkan sisi-sisi terluar. JSST. Jumlahkan sisi-sisi terluar. Sisi-sisi segitiga ada 3, yaitu ini sisi pertama, S1 yang bawah ini, S2 yang 8, S3 yang 6. Jadi yang belum ada adalah S1. S1. Di depan siku-siku, ini siku-siku membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat. Di depan siku-siku adalah sisi miring. Jadi S1 ini adalah sisi miring. Berarti kita gunakan rumus Pitagoras. Gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras, apabila yang ditanya sisi miring, maka akar dari jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegaknya. Berarti sisi tegaknya kita tambahkan. Kita tulis sisi miring sama dengan akar. Ini adalah sisi miring. Sisi miring. Di sini Kak Dori simbolkan sebagai SM. Sisi miring berarti jumlahkan sisi tegaknya 6 sama 8. Kenapa dikatakan sisi tegak? Karena dia tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sisi miring sama dengan akar 6 kuadrat, hasilnya 36. 6 kali 6, 36. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Sisi miring sama dengan akar 36 ditambah 64. Hasilnya 100. Sisi miring sama dengan berapa kali berapa bilangan kuadrat yang hasilnya 100. Berarti akar dari 100 adalah 10. 10 kali 10, 100. Kita memperoleh sisi miringnya 10. Jadi, bisa kita tulis di sini S1-nya 10 cm. Paham ya adik-adik? Setelah sudah memperoleh ketiga sisinya, untuk menentukan keliling segitiga adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Atau bisa kita tulis keliling segitiga sama dengan sisi 1 sebagai alas segitiganya. Sisi 2 pada siku-siku ini sebagai tinggi segitiga. Dan sisi ketiga merupakan sisi miring. Jadi, kita bisa menentukan luas permukaan prisma apabila ketiga sisi pada alasnya diketahui. Kita lanjut. LP prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. TP adalah tinggi prisma. Sama dengan 2 dikali luas alasnya berbentuk alas. Sama ini tutup, ini alas. Alas dan tutupnya berbentuk segitiga siku-siku. Maka kita gunakan rumus luas segitiga. Berarti luas segitiga ditambah keliling alasnya, kalau segitiga langsung aja JSST. Jumlahkan seluruh sisi terluar. S1 ditambah S2 ditambah S3 dikali TP. Paham ya adik-adik? Sama dengan 2 dikali luas segitiga adalah setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Ditambah sisi 1
sisi 2, sisi 3. Kita jumlahkan. Kita tulis ulang. Dikali TP. Oke. Kita masukkan 2 dikali setengah. Bisa kita coret ya, 2-nya. Sama-sama bagi 2. Habis. Berarti tinggal alas segitiga kali tinggi segitiga. Alas segitiganya 6 cm. Kali tinggi segitiganya 8 cm. Ditambah sisi ke-1. S1 10. Atau S1-nya bisa kita tulis sebagai alas segitiga ya. 6 ditambah 8 ditambah 10. 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm. Dikali tinggi prisma, tingginya yang ini 10 cm. Sama dengan 6 kali 8, 48 cm kuadrat ditambah. Kita tambahkan dulu ini. 6 tambah 8 tambah 10. Hasilnya 24 cm dikali 10. 24 cm dikali 10 cm. Sama dengan 48 cm kuadrat ditambah 24 kali 10, 240 cm kuadrat. Sama dengan, kita tambahkan 48 ditambah 240. Hasilnya 288 cm kuadrat. Kalau volume, satuannya cm kubik atau cm pangkat 3. Kalau luas permukaan, satuannya cm kuadrat atau cm pangkat 2. Sudah paham ya adik-adik? Kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu dengan alas dan tutupnya berbentuk segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maka jika panjang ini adalah 13 cm, maka panjang yang ini akan sama, 13 cm juga. Kenapa? Karena dia segitiga sama kaki, maka kakinya akan sama panjang. Paham ya? Untuk nomor 2 ini, kita buat diketahuinya dulu. Diketahui, ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Kita buat diketahui. Dari alasnya dulu. Alasnya berbentuk seperti ini adik-adik. Kita gambar ulang. Di mana ini adalah 10 cm. Ini 13 cm. Ini 13 cm. Alas segitiga 10 cm, benar. Kita buat sini alas segitiga 10 cm. Untuk tinggi segitiganya, apakah 13? Bukan. Kalau segitiga sama kaki, maka tingginya ada di tengah-tengah sini. Berarti 10 cm ini kita bagi 2. 10 bagi 2, di sini kita memperoleh 5, di sini kita memperoleh 5. Terus dia membentuk sudut 90 derajat. Karena tegak lurus. Kalau 90 derajat, kita gunakan Pitagoras. Kita gambar ulang di sini. Ini sebagai tingginya. Ini alas, ini sisi miring. 13 itu sebagai sisi miring. 13 sebagai sisi miring. 5 sebagai alas. Maka tinggi segitiga belum diperoleh. Gimana mencari tinggi segitiga? Kita gunakan Pitagoras. Berarti gunakan rumus Pitagoras. Rumus
Pitagoras. Kalau yang ditanya sisi miring, maka operasi hitungnya tambah. Berarti sisi tegaknya kita tambahkan dan masing-masing kita kuadratkan. Tetapi kalau ditanya salah satu dari sisi tegak, maka dikurang. Kita tulis ya. Tinggi segitiga sama dengan selalu akar ya, akar. Maka sisi miring adalah sisi terpanjang. Berarti kita awali dengan sisi miring, dikuadratkan, dikurang. Nah, ini dikurang. Dikurang sisi yang lainnya. Ini 5 sebagai alas, berarti dikurang alas segitiga dikuadratkan. Paham ya adik-adik? Tinggi segitiga sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Tinggi segitiga sama dengan akar 13 kali 13, 169. 169 dikurang 5 kali 5, 25. Tinggi segitiga sama dengan akar 169 dikurang 25. Hasilnya 144. Tinggi segitiga. Berapa kali berapa bilangan kuadrat? Yang hasilnya 144. 10 kali 10 aja 100. 11 kali 11, 121. 12 kali 12, hasilnya 144. Berarti akar dari 144 ini adalah 12. Kita sudah memperoleh tinggi segitiga sama dengan 12 cm. Sudah lengkap ya? Alasnya ada, tinggi segitiga ada. Tinggi prismanya berapa? Tinggi prisma. Tinggi prisma adalah yang dibatasi di antara alas sama tutup. Panjang yang di antara alas sama tutup. Berarti panjangnya 25. 25 itu sebagai tinggi prisma. Kita tulis di sini 25 sebagai tinggi prisma. Kalau sudah lengkap, adik-adik bisa memperoleh volume prisma. Gimana volume prismanya? Kita buat sini ya. Volume prisma VP, boleh. Boleh VP, boleh kita tulis V prisma. Volume prisma itu selalu luas alas kali tinggi prisma. Berarti LA kali TP. LA-nya berbentuk apa? LA-nya berbentuk segitiga sama kaki. Rumus dari segitiga sama kaki sama dengan rumus segitiga siku-siku. Semua segitiga rumusnya sama, yaitu rumus luasnya. Luas segitiga rumusnya sama. Kita gunakan luas segitiga dikali TP. Nah, luas segitiga ini rumusnya setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali TP. Nah, setengah kali alas segitiganya kita memperoleh 10. Ini ya, 10 alasnya. Kita tulis 10 cm dikali tinggi segitiga sudah kita peroleh dari rumus Pitagoras yang hasilnya 12. 12 cm. Tinggi prisma adalah yang diketahui pada gambar di antara alas sama tutup. Panjangnya 25 cm. Sama dengan kita bisa gunakan sistem coret. Adik-adik mau mencoret yang mana? 10 sama 2 bisa. 12 sama 2 bisa. Kalau Kak Dori mencoret yang ini kan sudah 10, biarkan aja. Yang 12 aja yang kita coret. 12 sama 2. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Jadi kita kalikan. 10 kali 6 kali 25. Hasilnya 1500. Sentimeter pangkat 3. Kita memperoleh VP-nya sama dengan 1500 cm pangkat 3. Adik-adik, kita sudah memperoleh volume prismanya sama dengan 1500 cm kubik. Untuk menentukan luas permukaan prisma, bisa adik-adik
coret-coret sendiri. Bisa adik-adik jawab sendiri dengan menggunakan rumus ini. Langkah-langkahnya sama persis seperti ini ya. Bisa adik-adik tiru. Di mana 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya tetap kita gunakan luas segitiga. 2 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga ditambah keliling alasnya, yaitu keliling segitiga, JSST. Jumlahkan semua sisi teluar. Berarti kita jumlahkan sisi teluarnya, yang ini kan alas. Sisi teluarnya adalah 10 cm ditambah 13 cm ditambah 13 cm dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya bisa adik-adik gunakan 25 cm. Jangan lupa ini bisa adik-adik coret ya, karena sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Sehingga yang ini bisa adik-adik tulis alas segitiga kali tinggi segitiga. Alasnya bisa kita tulis 10 cm dikali tingginya 12 cm ditambah. Nah, ini kita jumlahkan kelilingnya. 10 tambah 13 tambah 13. Baru kita kalikan dengan 25 cm. Jika hasilnya, hasil luas permukaan prisma adik-adik sudah memperoleh, bisa adik-adik tulis di kolom komentar ya, biar nanti hasilnya kakak cek masing-masing. Oke adik-adik, terima kasih sudah belajar bersama Kak Dori Hutapea. Jangan lupa like video-video Kak Dori, share, dibagikan ke teman-teman, agar teman-teman bisa join belajar bersama Kak Dori Hutapea. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar ya adik-adik.